Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal hadirin hadirat para rawuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan para penerus pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji semuanya, mugi-mugi Allah paringi panjang umur, sehat afiat zahiran wa batinah. Mugi-mugi dakwahnya diterima oleh Allah dan diterima oleh masyarakat insyaallah. Amin Allahumma. Dan para masyarakat Cangaan pundi, Cangaan Kidul, Cangaan Tengah, Cangaan Gang SD, Cangaan. Mugi-mugi masyarakat sedaya mendapatkan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maksiat diganti taat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum baik dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah baik dijadikan lebih baik oleh Allah. Yang belum cinta Nabi Muhammad, Allah teteskan ke hati kula sampean panjenengan sedaya mahabbah cinta dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan sekedar cinta akan tetapi taat patuh nurut ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan insyaallah berkat hadire kula sampean panjenengan sedaya di tempat ini, hajat-hajat kita semuanya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan kita di dunia dipergampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu du'ain mahjubun 'alas sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngaji nggih. Tenang nggih. Kullu du'ain mahjubun 'alas sama. Setiap donga, doa yang kita haturkan, permintaan, harapan yang kita harapkan kepada Allah. Kan kula ambek sampean kan normal duwe masalah. Nggih napa nggih? Ojo ngomong sampean ndak duwe masalah, iki wajah-wajah duwe masalah kabeh iki. Kan nggih? Ibu-ibu ya akeh masalahe, sing wis kawin duwe masalah, apa meneh sing durung? Iya. Sing jones-jones jomblongan nes iki akeh masalah iki. Semua kita punya masalah, sehingga kita punya harapan baik kepada Allah. Mugi-mugi yang belum kawin cepat kawin insyaallah. Ki Habib Husin alhamdulillah untuk jodoh wisan. Cuma tak doakno panjang umur sehat afiat. Wedine pas durung tutuk hari hae kok pasan. Mugi-mugi sehat afiat. Amin ya rabbal. Tak warai lak numpak sepeda motor ojo ngebut-ngebut durung kawin. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita normal, semua manusia punya masalah. Kan ngoten, masalah di pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak, yang anak punya masalah kadang sama orang tua, kadang kita punya masalah sama tetangga, masalah rumah tangga, macam-macam masalah. Gini apa nggih? Pasti. Ojo ngomong sampean alhamdulillah beb saya tidak punya masalah, tidak mungkin, mustahil sampean. Wong sampean nangis procot langsung uwek-uwek nangis. Nggih napa nggih?
Lahir ndak ono sing pringisan, Pak. Kan nggih? Sak nikmat, sak kaya-kayae sampean, sak sugih-sugihne sampean lahir nangis. Kenapa? Itu tanda mereka anak bayi peka, idroknya kuat, tawagudnya kuat, instingnya kuat. Wah, insting paham dan sampean ini. Peka orang bayi itu, tahu ternyata hidup di dunia ini bakal banyak masalah, banyak problem. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita normal, sampean yang lungguh kuno duwe masalah, sini ngarep ya duwe masalah. Tapi delok ya sampean pemain akeh masalah iki. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala masalah kita dibaguskan oleh Allah, kayak solusi yang terbaik. Kita mohon doa kepada Allah. Sehingga dikatakan doa sampean kullu du'ain mahjub alas sama. Sampean harapan, doa, permintaan, permohonan tidak bakal sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tusalli ala nabi wa ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibarengi sholawat kepada Nabi Muhammad itu tidak cukup. Diteruskan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholawat sampai tanpa dibarengkan alihi keluarga Nabi Muhammad la takunu sholatakum batra kata Nabi Muhammad. Sampai lek solawat, ojo solawat batrok, solawat yang kurang barokah, solawat yang terputus, solawat yang nanggung. Gak akeh, gak didik, nanggung solawate. Sehingga para sahabat tanya, wama batrok ya Rasulullah, apa solawat batrok, apa solawat sing gak barokah, apa solawat sing nanggung itu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tagulun sebagai anda membaca kadang solawat Allahumma salli ala Muhammad wa tumsiku wis tak munut dok. Akan tetapi teruskan Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ketika sampai solawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad, anda lanjutkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna solawat sampean, doa diterima oleh Allah, harapan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena apa? Pentingnya bagaimana hubungan yang erat Nabi Muhammad dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi nggih kula sampean sedaya cinta mbek Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah lek cangaan Pak jempol 4, lek iso jempol 10. Saking gak ono maneh. Kan ngoten nah. Cangaan alhamdulillah mugi-mugi tambah makmur. Lek cinta mbek Nabi Masya Allah makmur sak wis maulitan cangaan full. Nggih napa nggih? Hadrowan niku Pak, gup hadro ning cangaan kakean bingung sing ngundang. Kok ngundang sing kidul sing kono gak enak kan ngoten nah. Ngundang sing kono sing kene gak enak gak tau diundang, ana Dul Izzi, ana Syariful Mustafa, ana macem-macem. Padahal mugi-mugi ndak ada hati apa-apa, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling akeh hadron ning cangaan Pak sing tak ru niki Pak. Full opene zaman dulu nggih. Zaman biyen niku karena kula niki putra cangaan, arcan, arek cangaan saya. Tahu betul, paham bagaimana cangaan. Waduh, wakeh grup hadro. Karena napa? Kita di cangaan dididik oleh ulama-ulama terdahulu, kita ini sudah dididik cinta sama Nabi Muhammad. Dididik bukan hanya sekedar cinta Nabi Muhammad, dididik cinta sama keluarga Nabi Muhammad. Dididik cinta sama kiai, dididik sama cinta sama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa cangaan ya, alhamdulillah mugi-mugi mboten luntur. Mugi-mugi terus anak cucu kita cinta kepada Nabi, keluarga Nabi dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahaya Pak. Makanya harus dipertahankan nggih. Makanya pengajian jangan ndak sregep iki dikhawatirkan wong pendatang kadang-kadang iki. Karena asli cangaan nggih, asli cangaan, apalagi yang lebih dari 10 tahun di cangaan wis kena ketularan kebiasaan cangaan iki wis insyaallah gobul kabeh, ana majelis gampang mereka.
Mangan lek sampean cangaan ndak ada cinta sama Nabi, dikhawatirkan ini. Mungkin terus manfaat. Terus istiqomah insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat para rawuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kula sampean panjenengan sedaya niki diperintahkan cinta sama Nabi. Dituntut kita ini memang harus cinta sama Nabi. Kula mbek sampean dituntut gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Sampean gembira lahirnya Nabi Muhammad bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Terus entek Rabiul Awal sampai ndak seneng maneh. Bukan, tuh salah sampean. Seperti gini, Pak. Tak kasih gambaran sampean. Kalau di bulan Ramadan, nggih, bulan Ramadan. Halo, ini sampean fokus nggih? Ndak ngantuk nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Bulan Ramadan yang sampean aktif acara di bulan Ramadan kebanyakan acara ini apa? Hah? Darus Al-Qur'an kan nggih, lawes acara khataman Al-Qur'an, keliling musala ke musala, masjid ke masjid. Nggih napa nggih? Khataman Al-Qur'an semuanya. Musala darusan Al-Qur'an, masjid darusan Al-Qur'an, kadang rumah-rumah diadakan darusan Al-Qur'an. Didengungkan semua bacaan Al-Qur'an setiap bulan Ramadan. Kira-kira sampean lek wis entek Ramadane boleh atau ndak baca Al-Qur'an? Bahkan harus, kan itu. Bukan hanya boleh, harus. Tapi kelas kula ambek sampean kadang-kadang ya Ramadan tok masyaallah. Lek wis nyekel mik tok kadang-kadang ya. Sing gak nyekel mik ning jaba mangan semongko mbek gorengan gedang goreng, gedang sari. Aduh, ngentek-ngenteki. Kadang-kadang sing ngentek-ngenteki sing gak boco daripada sing boco. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita di Ramadan didengungkan setiap malam, setiap saat baca Al-Qur'an. Semuanya acara khataman Al-Qur'an. Bukan berarti khusus baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Iku sampean dices. Sing sampean lali 11 bulan gak tau boco Al-Qur'an, Ramadan Pak boco. Cok teman-teman sampean. Nggih napa nggih? Masuk Ramadan dices sampean. Sing gak tahu boco Al-Qur'an, sing Qur'ane belduken kabeh. Sing gak duwe Qur'an tuku Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Setelahnya dices semangat. Kan ngoten? Bukan berarti baca Al-Qur'an khusus di bulan Ramadan. Khataman Al-Qur'an di luar bulan Ramadan boleh napa mboten? Boleh. Bahkan harus. Kan Imam Al-Habib Syekh Abdurrahman bin Muhammad Segaf satu hari satu malam khataman Al-Qur'an ping 8, Pak. Bukan hanya di bulan Ramadan. Lek kula mbek sampean saulan ndak karu-karuan. Nggih napa nggih? Kok di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan lho khatamane nunut musala. Khataman, iya khataman di musala, Bib. Khataman di masjid. Jarang kita khataman sendiri di rumah kadang-kadang. Itu semuanya satu simbol untuk dingeces sampean supaya engkau di luar Ramadan semangat baca Al-Qur'an. Sampean masuk bulan Rabiul Awal, Masya Allah, Maulid Syamtud Duror di mana-mana dibaca. Barzanji di mana-mana dibaca. Maulid Dibai di mana-mana dibaca. Nang di sampean baca. Mahal Qiyam ana sing asrokolan sing ndak gelem suwe kan ngono. Kesawen beb Maulid Habsi beb wis asrakal ae wis. Langsung Mahalul Qiyam ya Nabi. Sementing kan mangane ya beb. Kadang-kadang ngono. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa bulan Rabiul Awal dengan sebutan bulan Maulid? Setiap kali kita ketemu bulan ini baca Maulid, solawat. Bukan sampai solawat hanya di bulan Rabiul Awal, sampai dices elengo, sing sampai mokong si eleng duwe Nabi Muhammad. Sampean kita di antara kita yang suka nipu dalam pekerjaan, ingat ada Nabi Muhammad. Yang kita kurang mirip sama Nabi Muhammad diingatkan ada Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing kula mbek sampean jarang hadir majelis ilmunya Nabi Muhammad.
nggih, yang kurang aktif, kurang istiqomah, dielingno sampean. Iki lho Nabi Muhammad setiap kali disebut cintanya majelis sallallahu alaihi Muhammad. Yang jarang kita baca solawat, dielingno Rabiul Awal, sing akeh baca solawat. Bukan berarti sampean baca solawat, maulid, pengajian hanya di Rabiul Awal. Entek Rabiul Awal, yo ngaji yo terusno, Pak. Nggih napa nggih? Harusnya cese kebek sampean, wis full terusno. Ojo entek Rabiul Awal, entek solawati, wis ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Mugi-mugi nggih betul-betul Rabiul Awal ngeces atine kula sampean panjenengan sedaya. Aktif majelis ilmu, aktif solawatan, aktif maulidan, aktif untuk membasahi lisan kita menyebut nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita dituntut cinta sama Nabi, gembira kepada Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Bulan apapun setiap saat sampai dituntut cinta, bahagia, gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tahu yang cinta kepada Nabi bukan kelasnya kita sama sampean saja, bukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau adalah sepupunya Nabi. Plus beliau santri terbaiknya Nabi. Plus beliau napa mantune Nabi. Wong hebat niki, Pak. Wis keluargae Nabi, mantune Nabi, santri terbagus terbaiknya Nabi Muhammad. Sehingga pernah Nabi Muhammad mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Tirose Nabi, saya ini kotanya ilmu. Sampai kalau masuk kota harus melewati gapuro, welcome to Banyuwangi. Kan ngoten nah? Selamat datang kota Banyuwangi. Lek sampai masuk kota Banyuwangi harus melewati selamat datang kota kalau sampai masuk kotanya ilmu harus melewati selamat datang kotanya Zainal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau mengatakan, dulu ketika aku diajak jalan di Madinah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma marartu bil ahjar wal ashjar illa sallama wa shalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat itu ketika aku berjalan bersama Nabi Muhammad di kota Madinah, tidaklah melewati bebatuan dan pepohonan kecuali batu dan pohon bersolawat salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW. Batu, pohon, salam sejahtera, solawat dan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Sampean weruh Jabal Uhud, Pak. Gunung Uhud. Mungkin yang sudah umroh atau haji tahu sampean nggih yang namanya Gunung Uhud. Gunung gawede, Pak. Gunung terbesar insya Allah. Karena jaraknya itu besarnya sekitar 6 kilo tidak salah itu. Gawede, sampai diembleki itu ya lumayan lah. Besar. Gunung Uhud. Nabi mengatakan kepada Gunung Uhud, hadza Uhud jabalun. Uhud ini adalah gunung yuhibbuna. Dia cinta sama aku, kata Nabi Muhammad. Wa nuhibbuh, dibalas oleh Nabi. Kalau ada yang cinta sama Nabi, aku pun cinta sama gunung Uhud. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampean kalau cinta sama Nabi dibalas. Lek sampean cinta ambek wong selain Nabi, belum tentu dibalas cintai sampean. Nggih napa nggih? Cinta ambek tanggane, sak cinta-cintai sampean. Lek bales so gak kira sempurna. Nggih napa nggih? Mentok kesuwun isiku wis. Bayangkan gunung yang cinta sama Nabi dibalas wa nuhibbuh. Aku pun cinta sama Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Jid'ul Hanin. Dulu Nabi itu kalau khutbah di atas kayu yang kecil. Khutbah itu kalau ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kayu yang kecil. Setiap kali ceramah, setiap kali khutbah di atas kayu tersebut. Suatu saat wonten sahabat yang melihat Nabi Muhammad, ya Allah,
kok Nabi khutbah di atas kayu yang kecil nggih. Digaekno mimbar sing gede mek sahabat. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Niki peka niki Pak, santri sing peka niki ngeten. Santri sing peka ini model sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didelok kok Nabi mimbari rada elek, digaekno sing apik. Lah santri saya bodoh-bodohan. Lek bahasane kula nggih bahlul-bahlulan. Ustaze gak mangan, lho muh. Kok ustaze kadang salone elek, wis jarno wis, ustaze qanaah. Mbak, ustaze dalile qanaah. Iki santri gak peka mek gurune niki. Ya Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang peka, Anda ikuti sahabat Nabi Muhammad SAW. Peka mek Nabi Muhammad, lihat waduh ndak pantas Nabi Muhammad mosok khutbah ambek kayu yang cilik, Pak. Ya Allah. Digaekno mimbar sing gede. Akhirnya Nabi Muhammad khutbah bukan make kayu yang kecil, pindah mimbar yang bagusan, yang besar, yang bagus. Ketika tengah-tengah khutbah memakai mimbar yang baru, mimbar yang lama di sebelahnya. Khutbah Nabi Muhammad. Tengah-tengah khutbah dengarkan rintihan suara tangisan. Siapa nangis? Sopo nangis iki? Ternyata rintihan dan tangisan dari kayu bekas mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis, Pak. Tengah-tengah khutbah berhenti Nabi Muhammad. Menghampiri kayu. Disuruh diem. Digudang ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicekel ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh diem, ndak iso meneng. Terus nangis. Karena apa? Getar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawari oleh Nabi Muhammad. Menang ya? Diem ya? Nanti kamu akan jadi satu-satunya kayu mimbar yang hidup di surga sama aku nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Diem akhirnya. Karena apa? Yakin bakal masuk surga bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Seorang Arabi. Wong Arabi niki wong gunung sing gak tahu teko pengajian, gak tahu ketemu ustadz, tapi Islam. Iki wong Arabi gak duwe akhlak teko mbek Nabi. Antal ladzi taz'umu annaka nabi. Ente sing ngaku nabi ta. Wih, bayangno. Ente ki sing ngaku rasul ta. Anda ini yang ngaku nabi. Anda ini ngaku rasul ta. Bayangno sampean sing ustad-ustade. Ente ngaku ustad ta ente. Ndrodok, Pak, masane sampean. Ente ki Habib ta jare. Lho ya apa le bayangno dingonokno. Tapi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya antal ladzi taz'umu annaka nabi. Kamu yang ngaku nabi, kamu yang ngaku rasul. Iya. Kalau kamu bener nabi, bener rasul, panggil itu pohon kurma itu, suruh ke sini. Wah, dites Nabi Muhammad. Tapi seorang nabi, seorang habibullah, kekasihnya Allah. Lek jaluk opo ae diridhoi, dikei ambek Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pohon yang kurma mana? Itu, suruh ke sini. Oh gitu, ya akhir. Apa salone kurang tadi? Aduh, gak profesional iki. Ayo cepet. Fokus temen iki nggih. Sing ceramah bukan salon tapi sini. Akhirnya tirose Nabi, pohon yang mana? Ini nih, panggil suruh ke sini. Tirose Nabi napa? Ojo aku sing njaluk. Ngomong, kon para nono, dia bilang sama pohon, Nabi panggil kamu. Akhirnya Arabi ini marani pohon kurma. Ya nakhlah, an-nabi yad'uki. Pohon kurma, sampean diceluk Nabi. Subhanallah, malat yaminan wa shimalan, amaman wa khalfa. Goyang kanan, goyang kiri, goyang depan, goyang ke belakang. Jebol saoyot-oyote, Pak. Jebol ketenggengan Arabi.
Mlaku niki pohon, kletuk. Wis bayangno kok TV-TV ngono wis, Pak. Jalan niki pohon, menghampiri Nabi Muhammad sembari merunduk beliau. Mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Di hadapan Nabi runduk, cinta itu pohon kurma dengan Nabi Muhammad dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Jari Arabi, Nabi kon balik. Wah, diantem ya pohon iki hancur aku. Balik. Ya ente ngomong sama pohon, suruh balik. Pohon, balik. Ulang sudah. Ulang nih pohon. Gluduk. Balik semula. Shoot. Ya shoot iki tambahi dhewe. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah iki tepak iki sepurungu. Ketika kembali itu pohon, kata Arabi, langsung asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi ternyata betul kamu seorang nabi dan Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. A'dinni an asjuda ilaik. Izinkan aku untuk aku sujud kepadamu. Akhlaknya Nabi Muhammad ya. Wonten makhluk seorang hamba yang sujud mau kepada Nabi. Jangan, tidak boleh makhluk itu sujud sama makhluk tidak, boten apa gak oleh itu bahasa Jawane apa? Boten angsal. Saya Pak iki belajar bahasa Jawa iki, Pak. Lek bahasa kasaran iso aku, lek bahasa alusan iki mikir ambek mulai mau iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak boleh. Seandainya diperbolehkan sujud makhluk kepada makhluknya, pasti aku wajibkan sujud seorang istri kepada suaminya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dungokno Bu. Seandainya diperbolehkan sujud makhluk kepada makhluk lainnya, pasti Nabi perintahkan para istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Karena apa? Saking pentingnya para istri niku taat ambek suami sing jawab mek lanang tok. Penting. Mereka jadikan as-salafun as-salihun, mereka para salaf niku menjadikan suaminya kal malik, seperti rojo. Rojo Bu, suami ini sampean niku Bu. Rojo, raja di atas raja. Sampean kira-kira, nggih kira-kira bagi ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu, bapak-bapak semaring ini. Sampai kira-kira bayangkan ada raja kok anak buah raja nih biasanya apa? Prajurit raja minta tolong raja ambilkan piring, pantas napa mboten? Pantas napa mboten? Mboten pantas. Raja masih njaluk tolong, ojo raja. Jangan. Cuman ya raja ojo karepe dhewe. Saya raja ndak mau apa-apa. Tidaklah seseorang yang memuliakan perempuan kecuali laki-laki tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah laki-laki yang menghinakan perempuan, sesungguhnya laki-laki ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Pentingnya perempuan seorang istri taat kepada suami. Sakjane sing paling gampang dadi wali niku Pak, Bu. Wong wedok sakjane, tapi yang kita kenyataan sing paling akeh niku wali lanang apa wedok? Lanang kan nggih. Wali santri ya akeh-akeh lanang, sing teko tapi ibu-ibu. Kan nggih, sing nganterno ibu-ibu. Sing ngandung ibu-ibu, sing daftarno ibu-ibu, sing dadi wali santri nih bapake. Enak tok bapak iki wis. Kebanyakan aulia, orang soleh, kebanyakan orang laki. Wong wedok jarang, padahal paling gampang dadi wong wali ku wong wedok. Ojo kaken salat sunnah. Ojo sampai puasa sunnah sampai entek awake gering kari tulang ambek kulit, percuma. Sampai yang taat sama suaminya, ojo cengkal, ojo mokong. Sing nurut sama suami, sampai sholat 5 waktu dijaga antara dua paha, dijaga hartanya suami, posonya cukup sing fardu, wali sampean. Selesai. Cuman kadang-kadang poro istri niki cengkal, ngeyel. Lah rata-rata niki Bu, bapak-bapak iki ngomong Jawa sini, wah dhewe bojone saiki Bu.
ning jopo kek megekek. Kan nggih? Waduh, gah megagah. Toto omah dadi kucing kabeh. Sampai jangan suka, sampai jangan bangga. Kadang-kadang maaf niki. Ilmu niki. Ibu niki bangga kadang-kadang. Boleh bojoku kurang ajar tak sentak ambek aku. Ibu-ibu kadang bangga cerita ambek koncone. Sampai jangan bangga, itu satu kesalahan. Lek bojoku macem-macem, wah, tak peteng ambek aku. Itu kesalahan sampean, jangan bangga. Salah itu. Harusnya sampean apa? Tawadhu. Lek bojo ngomong apa? Naam, marhaba, siap. Harusnya seperti itu. Siap setiap saat suami. Semenjak di situ tidak ada maksiat kepada Allah. Lek bojone sampean, Bu, buka kodonge. La ta'ata bi makhluqin bi maksiati khaliq. Tidak boleh sampai taat kepada makhluk siapapun itu semenjak sampai diperintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, sampai eman wis gawe semir rodok doreng-doreng gawe kodong, gak ketok. Bukan kodonge, Bu. Lho, jok nurut sampean. Ojo patuh sampean. Karena apa? Sampean diajari melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka para salafun salihun menyatakan suami itu seperti Malik. Tapi mereka menyatakan suami itu kasama. Suami itu seperti langit. Hidupnya bumi kadang-kadang baik atau tidaknya tergantung langit. Lek langit api, bumi ini api. Kenapa sekarang panen berkurang? Gara-gara langit udane tidak jelas saiki. Nggih napa nggih? Lek sing udan dhuwur, sing banjir iku sing ndi, Pak? Kok guyu ditakoni sampean? Lho kan betul. Yang hujan dari langit, banjirnya nisor. Sampai para suami itu bagaikan langit. Para istri itu kalau ard seperti bumi. Lek langit api, bumi api. Betul nih. Bu, kali mambu terasi sampai ojo oleh nyambel. Mari. Bu, kali gambrot sampean. Itu fitness no, mari. Karena sampai ini bagian langit, Pak. Langit sampai itu. Sekarang buktinya sampai lihat panen berkurang. Kenapa? Karena tidak jelas. Kapan udan, kapan tidak, kapan panas, tidak jelas. Wong biyen ro tanggal udan, bulane panas dulu tahu. Sehingga panennya mantep-mantep biyen. Masya Allah. Karena apa? Langitnya bisa diprediksi. Sekarang apa? Tidak bisa diprediksi. Kapan udan, kapan tidak udan, tidak jelas. Panen nih, tidak jelas. Kehidupan di bumi tidak jelas. Moro-moro banjir. Gitu apa enggak? Baru-baru ini kita rasakan bagaimana. Mungkin-mungkin selamat semuanya insya Allah. Banjir akhirnya. Gara-gara sikap langit yang tidak konsisten seperti biasanya. Podo. Lek suami sampean bagus, istrinya insya Allah bagus. Makanya Allah permisalkan seperti pakaian. Kan nggih? Seperti pakaian. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke laptop. Masalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta sama Nabi. Semua cinta sama Nabi. Subhanallah. Ketika mau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dabahnya Quraisy nataqat bifasihin ibarah. Mau lahirnya Nabi Muhammad, semua para hewan-hewan berbicara dengan bicara yang fasih menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta sama Nabi Muhammad. Semua cinta sama Nabi Muhammad. Sampeyan bisa bayangkan gunung yang ada di Uhud itu batu. Tidak punya pikiran seperti kula mbek sampean. Pohon ini semuanya belum tentu hatinya iman kepada Nabi. Belum tentu mereka punya hati. Akan tetapi mereka ketika cinta sama Nabi dibales. Pertanyaane kula mbek sampean iki wis umate Nabi Muhammad. Nggih napa nggih? Kira umate Nabi Muhammad. Sampai umat iki tanpa usaha. Jadi umat Nabi Muhammad tanpa
Sampai bukan para sahabat. Dulu zamannya sahabat mereka usaha untuk menjadi umatnya Nabi. Nyawa diberikan, harta diberikan, kekuatan, semua keringat untuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang anaknya masuk Islam, rela menjadi masuk Islam, abah ibunya dibunuh oleh kaum Quraisy. Karena kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Yang bapaknya masuk Islam, sampai anaknya dibunuh. Karena apa? Jadi umatnya Nabi Muhammad. Dulu pertaruhan nyawa untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Kula mbek sampeyan niki Pak, lahir procot langsung umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika melihat di lauh ada di papan niku nggih, di surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat ada keindahan bagaimana sifat-sifat umat Nabi Muhammad begitu hebat sehingga kata Nabi Musa, "Ya Rabb ij'alni min ummati." Ya Allah, jadikan aku dari umatnya Ahmad ini, umatnya Nabi Muhammad. Tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi Muhammad, tidak dikabulkan. Kula mbek sampean nangis jaluk gak tahu. Ya Allah, minta jadi umatnya Nabi Muhammad, tahu jaluk sampean. Tidak pernah minta, tapi kita tanpa apapun sudah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini satu minnah, pemberian yang tidak bakal bisa dibalas jasanya oleh kita semuanya. Tidak bisa balas sampean. Kecuali satu, balasan dengan minimal cinta sama Nabi Muhammad SAW. Lek sampean cinta dengan Nabi Muhammad, akan nanti kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir, ada satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Thauban niki satu sahabat yang cinta sama Nabi. Hebat cintanya sama Nabi. Suatu saat mikir Thauban niki, Pak. Saya ini setiap kali hadir majelisnya Nabi, mulai toko majelis niku kangen ambek Nabi. Ndak ketemu rong jam niku kangen kepingin hadir maneh majelis Nabi Muhammad. Setiap kali kangen. Sampai saking kangennya nemen iki mangan gak enak, turu ndak enak. Sampai lek kangen ambek bojone kan ngoten. Kangen ning Jakarta gak mule-mule, duh gak enak mangan. Kan ngoten. Gak enak turu. Bingung mikirno bojone sampean, kok ndak mule-mule sang kekasih ini ya. Sama Thauban ini mikir, ya Allah. Bayangkan ya, kata Thauban, saya hidup di dunia ndak ketemu Nabi 2 jam terus kangennya begitu hebat. Lah ya opo ning akhirat. Kalaupun saya masuk surga, pasti Nabi surganya VIP. Kalau ibarat hotel bintang 5, duduk bintang 7 puyer. Pasti tempatnya Nabi lebih hebat. Lah saya bukan Nabi, pasti biasa-biasa, ndak ketemu Nabi. Iya lek mlebu surga, lek ndak mlebu surga, selama-lamanya ndak ketemu Nabi Muhammad SAW. Bingung ini Thauban, ya Allah. Esok harinya hadir majelisnya Nabi Muhammad. Dilihat sama Nabi Muhammad, iki tambah kurus Thauban. Tambah entek awake pucet. Kedua harinya tambah nemen, ketiga harinya tambah parah nih Thauban. Pucet, kurus. Dipanggil Nabi Muhammad, Thauban, sini. Apa nih? Kemarin sehat, seger, buger, kok entek awakmu? Kenapa? Sakit? Tidak sakit saya Nabi, cuman jarang turu, ambek jarang mangan. Saya tidak bisa makan, tidak enak makan, tidak enak tidur. Kenapa? Saya bayangkan Nabi, saya hidup di dunia saja, saya cintanya sama sampean begitu hebat. Tidak kelihatan sampean 2 jam, bingung saya Nabi. Gelebekan kepingin ketemu sampean. Lalu akhirat bagaimana?